Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan materi tentang psikoterapi Islam pendekatan tasawuf yang beranggotakan saya sendiri Siti Muyasaroh, Indah Roshidah Muntaha, Vera Puji Lestari, Melati Rizky Febiana, dan Evita Citra Dewi. Baik, langsung saja mengenai pengertian terapi, sufi, dan sufisme. Dalam kamus besar, kata terapi harus ditelusuri dari kata terapeutik, yang berarti kata sifat yang mengandung unsur-unsur atau nilai-nilai pengobatan. Apa yang dapat memberi kesenangan, baik fisik maupun mental, pada seseorang yang sedang sakit dapat dianggap terapi. Sementara istilah sufi dalam kamus besar bahasa Indonesia dimaknai dengan ahli tasawuf, ahli ilmu suluk. Tasawuf dapat diartikan sebagai suatu ilmu yang mengajarkan bagaimana meraih derajat sedekat-dekatnya dengan Tuhan. Terapi tasawuf atau biasa disebut dengan penyembuhan sufis adalah penyembuhan cara Islami yang dipraktekkan oleh para sufi ratusan tahun lalu. Prinsip dasar dari penyembuhan sufi adalah kesembuhan hanya datang dari Allah yang Maha Penyembuh. Metode terapi dalam tasawuf 1. Yaitu taubat, berarti al-ruju' min izabin, yang berarti kembali dari berbuat dosa menuju kebaikan atau meninggalkan dosa. Yang kedua, wara'. Wara' adalah mensucikan hati dan berbagai anggota badan. Yang ketiga, zuhud. Zuhud adalah sikap mental untukkan diri dari kehidupan di dunia demi akhirat. Yang keempat, sabar. Sabar adalah menjauhkan diri dari segala sesuatu yang bertentangan dengan syariat, tenang saat ditimpa musibah, dan menampakkan kecukupan ketika dalam kefakiran. Yang kelima, qanaah. Menerimanya hati terhadap apa yang ada, meskipun sedikit, disertai sikap aktif dan usaha. Sufi healing telah dilakukan sejak para sufi memasuki tahap al-bidayah atau permulaan, yaitu memasuki beberapa tahap kesufian, yakni tohalli, pengosongan jiwa dari segala sesuatu yang merusak, tohalli, pengisian jiwa dengan segala sesuatu yang mulia, tajalli, menemukan apa yang dicari dan mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian mujahadah dan riyadhah melalui maqamat dan ahwal. Lalu sampailah pada nihayah atau akhir pencarian. Para sufi menamai nihayah ini sebagai maqam terakhir, yaitu wusul atau pencapaian, ihsan perbuatan yang baik, atau fana ketidakkekalan. Orang yang telah sampai pada manzilah ini dinamakan ahl al-irfan. Berikut jenis-jenis konflik batin yang dapat diatasi dengan psikoterapi tasawuf. Gangguan atau penyakit jiwa yang sering terjadi di masyarakat secara umum adalah sebagai berikut, yaitu 1. Fobia, rasa takut yang tidak rasional dan tidak realistis. Pengidapnya tahu dan sadar benar akan ketidakrasionalan dan ketidakbenarannya, tetapi ia tidak mampu mencegah dan mengendalikan diri dari rasa takut. Kedua, obsesi, yaitu corak pikiran yang sifatnya terpaku dan berulang kali muncul. Orang yang mengalami gangguan ini tahu akan kelainan pikirannya, tetapi ia tidak mampu mengalihkan pikirannya ke masalah lain dan tidak mampu mencegah munculnya pikiran tersebut yang selalu muncul berulang-ulang. Ketiga, kompulsi, yaitu pola perbuatan yang diulang-ulang. Pengidapnya paham benar bahwa perbuatan mengulang-ulang itu tidak benar dan tidak rasional, tetapi ia tidak mampu mencegah perbuatannya sendiri. Selain 3 gangguan jiwa tersebut, masalah jiwa lainnya yang sering terjadi pada manusia menurut psikologi Islam adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada riya.
Ria ini adalah penyakit yang mengandung tipuan. Kenapa bisa disebut tipuan? Sebab orang yang berbuat ria mengatakan atau melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan hakikat sebenarnya. Yang kedua, B. Iri dan dengki, yaitu sikap yang melahirkan sakit hati jika orang lain mendapatkan kesenangan dan kemuliaan, serta menginginkan kesenangan dan kemuliaan itu hilang dari orang tersebut dan beralih kepadanya. Nah, yang selanjutnya ada rakus, yaitu ingin memperoleh lebih banyak dari yang diperlukan. Terus yang ketiga, was-was. Penyakit ini akibat bisikan hati, cita-cita, dan angan-angan dalam nafsu dan kenikmatan. Sekian dan terima kasih dari presentasi kami. Sampai jumpa dan selamat